3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Ya, selamat datang di acara podcast Leader Branding Sespima, Sespim Lemdiklat Polri pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kami dari Sespima Angkatan 71 Jitu kembali hadir dalam ruang perbincangan seputar dinamika Polri. Dalam kesempatan ini kami mengangkat tema perempuan dan kepemimpinannya di institusi Polri. Saya, Gembong, beserta rekan saya, Saudara Ishak, akan menemani Anda dalam bincang literasi sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kami berpantun. Bunga melati sedang berkembang. Cakep. Oke. Tumbuh indah di pinggir lapangan. Cakep. Gembira hati terasa riang. Cakep. Sri Kandi Jitu penuhi undangan. Cakep. Oke. Karena tamu undangan kita, narasumber kita para Sri Kandi, saya harus berpantun dengan berbunga-bunga seperti itu. Benar. Ya, monggo. Pada kesempatan ini saya Sri Ishak. Hari ini kita dalam podcast kali ini kita akan membahas peran penting atau kontribusi perempuan dalam kepemimpinan di institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita saat ini ada 3 narasumber kita. Ini ada cantik-cantik 3 mbak kita yang cantik-cantik ini, Bang Bong ya. Ya. Mungkin pada ketiga narasumber bisa memperkenalkan dirinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih buat Mas Gembong dan Bang Ishak serta Sobat Leader Branding. Ketemu lagi dengan saya yang hari ini saya jadi narsum. Podcast yang kemarin, kalau Sobat semua nonton, saya duduk di sebelah jadi host. Betul nggak Mas Gembong? Betul sekali. Jadi sekarang Mas Gembong nih yang banyak nanya ke saya karena saya jadi narasumber. Penasaran dengan Mbak Retno. Betul, naik sedikit levelnya. Ya. Nah, kemarin di podcast yang kemarin saya belum sempat memperkenalkan diri si Retno itu siapa sih gitu. Nah, izinkan saya untuk hari ini memperkenalkan diri sobat semua. Nama saya Retno Widyaningsih. Sebelum saya menjadi Serdik Sespima Angkatan 71, saya merupakan personil atau tenaga pendidik di Pusdik Sabara, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Apa sih Pusdik Sabara itu? Pusdik Sabara itu adalah pusat pendidikan di mana kami di sana melatih calon-calon polisi ada atau rekan-rekan yang sudah jadi polisi untuk meningkatkan kemampuan di bidang samapta. Nah, banyak banget tuh. Yang paling keren di sana kata-kata orang, kata polisi-polisi itu Dikbang SAR, Search and Rescue, yang dimana itu cukup ya banyak peminatnya karena lebih banyak kepada kemanusiaan dan Dikbang PAM VIP. Saya rasa perkenalan dari saya cukup itu aja. Thank you. Terima kasih Mbak Retno yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Ida Lis sebagai narasumber kedua kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Ida. Baik, terima kasih Bang Ishak, Bang Gembong. Selamat sore Sobat Leader Branding. Perkenalan, nama saya Ida Lis Mawati. Sebelum saya pendidikan di Sespima Polri ini, saya pengiriman dari Polda Jawa Tengah, khususnya dari Biro Operasi Polda Jawa Tengah. Namun pada kesempatan hari ini saya akan membawakan background saya yang sebelumnya, yang sebelum dari Biro Operasi saya adalah anggota dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, di mana memang saya sebetulnya adalah basic saya adalah lalu lintas. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan di sini atau pengalaman saya selama saya berkecimpung di dunia lalu lintas bisa bermanfaat untuk Sobat Branding semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida yang sudah memperkenalkan diri. Kalau kita lihat ini Mbak Ida senyumnya lebar ya. Mantap sekali ya. Harus senyum terus. Benar. Namanya juga Sri Kandi ya. Kalau kita lihat ini berarti Mbak Ida sudah banyak pengalaman dan banyak jam terbang yang sudah Mbak Ida lakukan di lapangan pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang perwira utama Polri. Kemudian kita persilakan kepada Mbak Rini untuk dapat memperkenalkan diri. Silakan Mbak Rini. Mbak Rini ini adalah merupakan narasumber ketiga pada saat ini. Silakan Mbak Rini.
Ya, selamat sore Pak Ishak dan Bang Gembong. Saya ucapkan terima kasih. Izin mengenalkan diri. Nama saya Rini Pujiarti. Saya sebelum berangkat dari Sespima ini, saya berdasarkan dengan sebagai seorang perawat bekerja di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, yang setiap harinya merawat pasien anggota Polri dan juga melayani pasien-pasien umum. Untuk kelanjutannya nanti saya akan jelaskan tergantung dari Bang Ishak dan Bang Gembong untuk terkait latar belakang atau kerjaan saya sehari-hari dalam di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Terima kasih Mbak Rini yang sudah memperkenalkan diri. Perlu kita ketahui bersama bahwa tadi Mbak Rini ini bertugas di Rumah Sakit Bayangkara. Biasanya kesehatan. Ya, benar. Dengan senyumnya yang manis. Ya. Orang sakit. Benar, Mas Gembong. Ini akan memberikan perasaan yang enak bagi pasien. Ya. Baru lihat senyumnya aja sudah sembuh. Kalau bisa tuh pasien baru masuk pintu rumah sakit sudah sembuh lihat. Dari Mbak Retno, saya penasaran dengan Mbak Retno ini. Karena dari sosoknya yang tegas, berwibawa, tapi di luar itu beliau adalah sosok perempuan yang lemah lembut sebetulnya ketika berada di rumah. Mbak Retno, di Lemdiklat ataupun di lembaga pendidikan, apa sih yang Anda lihat perkembangan ataupun peran perempuan dalam kepemimpinan di lembaga pendidikan tersebut? Baik, terima kasih Mas Gembong ya. Jadi kalau kita melihat secara khusus di Pusdik Sabara tempat saya berdinas, kepemimpinan yang dipercayakan kepada Polwan itu sudah, saya rasa itu sudah luar biasa, karena saat ini Pusdik Sabara itu Wakapusdiknya dijabat oleh seorang Polwan yang berpangkat AKBP. Nah, dimana kalau yang namanya Waka itu adalah orang kedua dari seorang kepala. Kemudian ada juga jabatan Kabak yang dia lebih kepada operasional di dalam proses pendidikan, yaitu Kabak Diklat. Saat ini juga dijabat oleh seorang Polwan berpangkat AKBP juga. Nah, jadi menurut saya itu sudah merupakan keterwakilan gitu dari yang lingkup kecil. Nah, kalau di lingkup besar, Mas Gembong, kalau tadi kan Mas Gembong bertanya di Pusdik Sabara, itu seperti saya misalnya, saya juga seorang tenaga pendidik yang tidak hanya mengajar di kelas, terkadang juga kami dilibatkan di pelajaran lapangan, yang kebanyakan pelajaran lapangan itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Namun kami di Pusdik Sabara itu semua diberi kesempatan ketika kita memiliki kemampuan yang sama dengan polisi laki-laki. Saya rasa sudah kesetaraan gender ini udah benar-benar nampak ya untuk di lingkup Polri ini. Ya. Terima kasih, sangat positif sekali perkembangan perempuan di kepemimpinan di Polri, sangat positif. Saya tertarik dengan penyampaian dari Mbak Retno terkait perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga pendidikan yang notabene dulu-dulu dipegang oleh Polri ataupun Polki. Ya. Apa sih tantangan yang dihadapi perempuan ketika menduduki jabatan strategis seperti itu, Mbak? Oke, jadi tantangan kita sebagai Polwan ketika kita diberi tanggung jawab menduduki jabatan yang strategis, kita harus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang polisi laki-laki. Ya, persamaan gender. Iya, betul. Tadi, ya. Jadi contoh misalnya seperti ini gampangannya ketika kami di Pusdik ya, Polki bisa membawa lari siswa mungkin sejauh 3 km. Iya. Itu mau tidak mau kami Polwan pun harus bisa gitu. Pak Kita nggak boleh tidak bisa. Mau gitu. ke lembaga pendidikan lari sama Mbak Retno. Oh, begini, ini pengalaman ya. Kalau kita berbicara masalah lembaga pendidikan, kita kan dulu pendidikan SMP nih Bang Gembong kan. Betul. Kita aja lari 12 putaran, Polwan juga ikut lari 12 putaran. Luar biasa sekali. Ini Polwan ini luar biasa. Ya. Betul. Ya. Nah, namun kita ini juga harus tetap bisa membagi posisi gitu ya. Ya. Contoh, ketika saya pulang di rumah, maka saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai ibu dari 3 orang anak dan sebagai seorang istri. Jadi pekerjaan di kantor itu ya harus bukannya kita tinggalkan ya, tapi sejenak kita melupakan. Nah, nanti kita setelah selesai dengan mengurus keluarga, kita boleh lagi untuk mempersiapkan diri. Ya betul, untuk kegiatan besoknya lagi. Jadi peran Polwan sebenarnya kalau menurut saya jauh lebih berat ya dari peran Polki gitu. Karena kita harus punya 2 peran. Kalau Polki mungkin fokus hanya di sebagai seorang polisi katakanlah gitu, memang kepala keluarga gitu kan. Cuma kan kalau kami nih ibu perempuan ini
kalau sudah sampai rumah masak, nyuci, nyapu, nah gitu kan. Kembali kepada panggilan. Betul. Ya, Jadi basicnya tadi. ya kami juga Polwan merasa cukup tersanjung ya, karena memang sekarang ini benar-benar yang namanya gender di Polri itu sudah dipukul rata, disamakan ya Mbak ya. Karena kita pun sekolah Sespima sekarang ini bersaingnya dengan Polki loh. Ya, sama. Kita nggak bersaingnya Beda. perempuan aja gitu. Panggilannya juga sama. Betul. Polki lari harus 3 km, kami juga Polwan harus sama segitu. Ya, Kalau enggak ya betul. kami rankingnya pasti di Ketinggalan. bawah gitu. Nah, itu sudah menggambarkan betapa kesetaraan itu sudah ada gitu. Nah, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Retno. Apa yang disampaikan Pak Retno tadi bahwa peran kan, bahwa Polwan dalam hal ini perempuan Ya. di institusi Polri diberikan kesempatan yang seluas-luasnya Ya, untuk dapat memerankan bahkan memikul jabatan-jabatan yang strategis. Yes. Tentunya tidak mudah. Benar, Ya, pasti. itu tadi yang sudah disampaikan. Ya. Kan sebagai anggota kepolisian Ya. negara melaksanakan tugas-tugas yang ada di institusi Polri, kan melaksanakan tugas juga Di rumah. sebagai Betul, orang sebagai orang tua. Multitask, double job. Betul. Kita bilang ya. Luar Di biasa rumah sekali. tangga. Betul sekali. Ketika kita pulang ke rumah aja, Bang Iska, Ya, setelah sampai di rumah ya udah kita tidur kan. Tidur. Mereka tidak. bekerja Kumpul dulu. sana, bekerja, luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, sehubungan dengan peran, kemudian apa namanya ada tantangan tadi, kira-kira untuk memperkuat peran perempuan dalam Yes. hal ini Polwan dalam institusi Polri, kira-kira apa sih yang harus Polri lakukan Sudah lagi dilakukan, ya. untuk meningkatkan perannya ini, Betul. untuk meningkatkan peran Polwan dalam hal ini? Jadi kalau dari saya, harapan saya itu untuk contoh kita mau merekrut ya, rekrutan Polwan-Polwan ini, kalau bisa dicari memang sumber yang benar-benar sudah siap, sudah matang untuk menjadi seorang anggota Polri, contohnya Oke. seperti itu. Kemudian bisa memberikan kesempatan nih kepada kami Polwan-Polwan yang memang jumlahnya lebih sedikit sebenarnya daripada Polki gitu kan, untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan yang sama dan jumlahnya lebih banyak lagi gitu, mungkin lebih banyak lagi dari sekarang. Dan mungkin juga sebenarnya untuk mencapai itu juga Polwan itu sendiri juga harus siap, yang sudah jadi Polwan ini harus siap bersaing gitu. Maksudnya kita jangan merasa bahwa saya Polwan nih, udah saya di rumah aja, udah syukur saya bisa kerja. Nah mungkin masih banyak dari rekan-rekan atau sobat-sobat Polwan tuh yang masih berpikiran seperti itu Bang Isak dan Mas Gimbong. Ya. Jadi yang saya harapkan itu dari Polwan-Polwan ini hilangkan mindset seperti itu, bahwa kita ini sama dengan Polki gitu, kita bisa bersaing. Contohnya kami bertiga yang ada saat ini, yang duduk di hadapan sobat semuanya, kami ini berjuang, kami bertiga ini berjuang untuk bisa berjalan bersama atau setara dengan Polki. Contohnya ya saat ini nih, kita sama-sama siswa SIP Angkatan 71 ya. Ya emang luar biasa saingannya banyak, tapi ya berarti kalau kita sudah duduk di sini berarti kita salah satu orang yang nggak mau nyerah, saya rasa. Baik, terima kasih Mbak Retno yang sudah banyak memberikan pengalaman, terus kemudian ada beberapa tantangan sebagai anggota Polwan dalam melaksanakan tugas, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Retno. Ya. Kemudian ada peran-peran Polwan juga, banyak yang sudah menduduki jabatan-jabatan strategis tadi. Nah, ini menandakan bahwa institusi Polri ini terbuka untuk kesetaraan, memberikan kesempatan kepada perempuan dalam hal ini Polwan untuk berprestasi Betul. di institusi kepolisian negara. Selanjutnya Mas Gabung mungkin ada yang mau ditanyakan Ya. untuk narasumber kedua kita? Ya. Silakan. Lanjut ke narasumber kedua ya, untuk Mbak Ida. Mbak Ida, Senyumnya manis-manis. iya, saya terpukau dengan senyumannya Ya dari sih. tadi. Ya. Gula dah. Nah, untuk memperkaya perspektif kita Mbak Ida, Ya. sebagai seorang perwira pertama Polwan yang dulu di Polda Jawa Tengah di fungsi lalu lintas, bagaimana pengalaman Mbak Ida dalam memimpin dan menjalankan tugas-tugas kepolisian di Polda Jawa Tengah? Baik, terima kasih Mas Gimbong dan Bang Isak.
Di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya sewaktu saya berdinas di Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Saya menduduki jabatan sebagai Pamin Samsat Semarang 3. Di situ saya bersinergi dengan Bapenda dan juga dengan Jasara Harja. Saya memerankan sebagai koordinator Samsat, di mana kami berkecimpung di dunia pelayanan fungsi rekiden yang terdiri dari cek fisik, kemudian perpanjangan STNK, ganti kepemilikan, sampai dengan mungkin mutasi luar daerah maupun luar kota. Dan di sini kami bersinergi dengan KUPTD yang berasal dari Bapenda dan juga oleh Kepala Unit Jasara Harja. Mungkin kalau pengalaman saya di dunia rekiden, mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya, kita berkecimpung dengan dunia pelayanan. Pun itu juga kita tidak mengesampingkan bahwa kita dari lalu lintas, background kami dari lalu lintas, walaupun kami tidak sedang berdinas, ketika suatu saat kami menemui suatu kejadian laka lantas, walaupun saya adalah seorang poluan, naluri saya tidak pernah bisa mengesampingkan bahwa saya harus turun tangan untuk membantu korban laka itu. Jadi dimanapun saya berada, di situ jiwa saya terpanggil. Apabila terjadi, apabila terjadi kecelakaan, saya harus turun. Ya, meskipun poluan. Betul sekali. Meskipun itu aku berdarah-darah di tempat kejadian, Mbak Ida harus turun ya. Betul sekali. Dan saya sering sekali mendapati kejadian seperti itu, apalagi ketika kita akan apel pagi, itu kan pagi-pagi banget, menjumpai anak sekolah, mungkin ada yang mau kerja, itu kan pada buru-buru ya. Banyak sekali saya temui kejadian kecelakaan lalu lintas, dan di situ saya pasti terpanggil untuk membantunya. Kalau belum ada misalnya dari polisi lalu lintas yang menangani, ya saya harus turun tangan. Berarti meskipun itu di fungsi rekiden, di fungsi penegakan hukum, di bagian penegakan hukum, bagian rekiden, kemudian bagian-bagian yang notabene bukan di bagian kecelakaan, harus turun ke lapangan ketika menjumpai suatu kejadian tersebut ya. Harus. Oke. Itu naluri kemanusiaan kita yang terpanggil di situ. Ya. Perempuan dan lalu lintas, ya, ibarat kopi tanpa gula. Gak ada gula, kopinya pasti terasa pahit. Benar, karena di lalu lintas itu kan perlu kita ketahui bersama, dan kita sudah lihat sekarang ini bahwa banyak sekali personil poluan di Direktur Lalu Lintas, atau mungkin di Satuan Lalu Lintas di Polres, Direktur Lalu Lintas di Polda. Banyak sekali personil poluan yang ditugaskan di Satuan Lalu Lintas. Oke. Mbak Ida, sampai sejauh ini, bagaimana Mbak Ida memandang perkembangan perempuan dalam kepemimpinan di bidang lalu lintas? Jadi kalau saya lihat di Jawa Tengah ini sangat berimbang sekali ya jabatan yang dijabat untuk rekan-rekan poluan ini. Jadi untuk di bidang lalu lintas itu sendiri, Kasat Lantas di Jawa Tengah itu sudah banyak yang dijabat oleh rekan-rekan poluan. Jadi sangat berimbang sekali, dan jabatan itu pun juga bukan di jabatan Polres yang hanya tipe B saja, tapi tipe A sudah diduduki oleh notabene tingkat kerawanan tinggi ya, Mbak, dinamikanya cukup tinggi. Aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Iya, berarti betul sekali. Buat Mbak Ida sebentar lagi jadi Kasat Lantas dong. Kalau udah pulang, kan betul nggak sih? Iya, gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau udah jadi Kasat Lantas, sobat cari yang namanya Mbak Ida, boleh konsultasi ya Mbak ya. Asik. Baik ya, terima kasih Mbak Ida. Wah, ini Mbak Ida nih, saya sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Saya hebat sekali dari tadi nih, Bos Gembong. Wah, luar biasa ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida yang sudah memberikan sebagian pengalaman dan berbagi informasi kepada kita semua, sobat leader branding yang ada saat ini, bahwa sebagai
seorang polisi wanita, dia tidak perlu menuntut itu harus tugasnya dia misalnya di situ dia harus laksanakan tugas itu, tidak. Dia harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, yang ditemukan. Saya tadi sudah jelaskan, bertugas sebagai di regiden, harus begitu ada celaka, dan harus paham juga. Harus paham. Ya, tidak hanya menangani, tapi harus paham juga. Ya. Terima kasih Mbak Ida yang sudah disampaikan tadi, itu sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada saat ini, dan terutama bagi sobat leader branding yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kemudian saya akan beralih kepada Mbak Rini. Tadi kan Mbak Rini jelaskan bahwa Mbak Rini sebelum pendidikan saat ini di Sespima Pendidikan Polri, Mbak Rini bertugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya ya. Siap. Nah, saat ini coba mungkin Mbak Rini bisa berbagi dengan kami, kira-kira apa sih sebagai seorang perwira pertama, tugas Mbak Rini di Rumah Sakit Bayangkara ini apa tugasnya? Terus kemudian tantangannya seperti apa? Dan terakhir tuh tanggung jawab. Nah, kira-kira tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Mbak Rini sebagai perwira pertama ini apa? Saya sangat bangga sekali dan termasuk sebagai Karungkit memberi tanggung jawab sehari-hari saya sebagai KUR yang Dopol dan KUR yang dalam Rumah Sakit Bayangkara. Tugas saya di rumah sakit tersebut, saya merawat pasien rawat inap dengan rawat jalan. Jadi selama ini saya menghandle semua pasien, selain anggota Polri aja, kita juga merawat sebagai pasien umum. Nah, jadi Rumah Sakit Bayangkara itu tidak hanya merawat anggota Polri atau PNS Polri ya, betul, tapi juga merawat pasien umum yang notabene masyarakat umum yang bukan di lingkungan Polri. Itu gimana teknisnya? Intinya kita mensamakan bahwa Rumah Sakit di Bayangkara Surabaya itu atau Rumah Sakit Polri itu untuk milik bersama, bukan merawat pasien anggota Polri saja. Luar biasa sekali, sobat leader branding. Jadi perlu diketahui bersama bahwa Rumah Sakit Bayangkara itu tidak hanya merawat pasien dari PNS ataupun anggota Polri, namun juga merawat pasien dari masyarakat umum. Kemudian Mbak Rini, tantangan apa sih yang sering Mbak Rini jumpai ketika melaksanakan tugas yang ada kaitannya dengan peran perempuan terhadap kepemimpinan di lingkungan Rumah Sakit Bayangkara? Terima kasih. Tantangan saya selama dinas di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya itu sebenarnya banyak sekali. Makanya saya sangat antisipasi dengan terkait tantangan saya ini. Saya harus bisa pertama meyakinkan bahwa masyarakat umum itu bisa berobat atau datang berkunjung ke rumah sakit kita. Dan kedua, tantangan saya harus bisa menarik anggota Polri itu sendiri untuk datang berobat ke rumah sakit kita. Karena kan selama ini juga mungkin anggota Polri mereka pengen pelayanan yang mungkin lebih. Padahal Rumah Sakit Bayangkara itu sekarang sudah tidak kalah hebatnya, fasilitas tenaga medisnya itu tidak kalah hebatnya dengan rumah sakit umum pada kebanyakan yang ada di wilayahnya. Iya, Mbak ya. Siap, benar. Tantangan kita sebagai anggota Polri dan perawat itu sangat berperan sekali. Makanya saya sebagai anggota Polri dan perawat itu, saya harus memberikan contoh kepada senior, apalagi sekarang sudah banyak anggota Polri yang bintara baru, dari sumber sarjana, bintara khusus, itu masuk ke Bidokes. Cuma distribusinya itu belum turun sampai ke rumah sakit, hanya sebagai Bidokes sampai rumah sakit. Nah, ini kan tadi Mbak Rini sudah menjelaskan bahwa tugas Mbak Rini setiap hari itu dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang perwira pertama di Rumah Sakit Bayangkara itu kan selain sebagai anggota Polwan juga memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Otomatis bukan hanya keluarga Polri, anggota Polri, tapi kepada masyarakat pada umumnya. Ya, nanti intinya kita sebagai melayani, yang utama pelayanan itu senyum, sapa, salam. Orang kalau datang ke rumah sakit, dengan perawat datang senyum, dia pelayanan ramah, peduli pada pasien yang datang, insya Allah yang kita harapkan pasien yang datang itu cepat sembuh dan cepat pulang. Pastinya kalau tenaga medisnya seperti Mbak Rini pasti langsung sembuh. Masuk langsung keluar lagi sehat. Iya, betul.
Bang Gembong. Ya. Dari sekian banyak yang sudah disampaikan, pengalaman, terus kemudian ada juga disampaikan masalah peran yang sudah disampaikan tadi panjang lebar oleh ketiga narasumber ini. Kita menyimpulkan bahwa Polwan ini juga ada yang bertugas di bidang pembinaan, ada juga yang bertugas di bidang operasional, ada juga yang bertugas di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berarti ini kan sangat kompleks. Ini dapat kita lihat bahwa itu mereka tidak kalah juga dengan Polri. Ya, dalam mengemban tugas sebagai anggota Polri ya tentunya ya. Kemudian kita melihat bahwa adanya kesempatan yang diberikan oleh institusi kepolisian negara Republik Indonesia kepada Polwan untuk bisa mengembangkan diri dan berprestasi di lingkungan kepolisian negara dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno, mulai menduduki jabatan-jabatan strategis, mulai dari Kasat, bahkan sampai kepada Kapolda juga pernah dijabat oleh seorang Polwan. Nah ini kesetaraan gender inilah yang saat sekarang ini dibangun dan terus akan dikembangkan oleh institusi kepolisian. Nah satu tambahan Mbak Retno, kira-kira nih clue-clue apa atau ada penyampaian apa sih Mbak Retno kepada adik-adik kita nih yang mau jadi anggota Polwan nih? Yang otomatis sekarang yang masih duduk di bangku sekolah yang ingin menjadi anggota Polri dalam hal ini Polwan, coba Mbak Retno. Baik. Buat sobat-sobat atau adik-adik yang mau jadi Polwan, satu, fisik, tolong dipersiapkan sedini mungkin. Adik-adik bisa nanti lihat di YouTube fisik apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang Polwan. Selain fisik, adik-adik juga harus cerdas. Cerdas itu baik dari segi akademis maupun dari segi psikologis. Kemudian yang paling utama sendiri adalah mental, bahwa jadi Polwan itu harus keinginan dari diri sendiri adik-adik, bukan paksaan. Karena ingat, ketika itu paksaan, maka akan berat kita untuk menjalankannya. Baik Sobat Leader Branding, itulah dialog podcast kami dari Serdik Sespim Lemdikat Polri Angkatan ke-71 yang telah mengangkat topik perempuan dan kepemimpinannya di institusi kepolisian. Demikian, terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Sobat Leader Branding Sespim Lemdikat Polri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Salam presisi, salam leader branding 71 Jitu.